terlebih dahulu ya. Untuk kelas 8A. Adinda Putri Aulia. Amelia Dia Aprilia Sarfitri. David Nur Afandi. Kemarin itu WA sama saya izin katanya alasannya sakit ya, sakit. Ya kalau hari ini masih sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kemudian yang selanjutnya Siti Salwan. Kemudian Yulfa Octaviani. Oke, berarti ini yang tidak berangkat cuma satu anak ya. Satu nomor. Kemudian di sini Pak Tri ingin ingin menjelaskan tentang kenali potensi ya, kenali potensi. Sebelumnya kita sudah pernah untuk minggu kemarin kita belajar tentang tanggung jawab ya. Untuk minggu ini kita membahas tentang materi kenali potensi. Kenali potensi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengeksplorasikan potensi, bakat, minat ya, kecerdasan, keterampilan sehingga nantinya akan mengaktualisasikan tentang semangat belajarnya nanti dan juga tentang karir ke depannya. Itu seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah aktivitas refleksi konsep dan aplikasi ya. Yang pertama aktivitas ya, asesmen menggunakan aplikasi. Tapi sebelumnya kita nanti saya akan menampilkan lagu 7 jurus ya, 7 jurus DK Hebat. Kalian bisa mendengarkan. Sudah pernah tahu belum untuk lagu 7 jurus DK Hebat? Kalau kalian di sini kan ada teksnya, bisa menirukan ya, bisa menirukan. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bisa
kita akan mengisi sebuah asesmen ya, asesmen tentang gaya belajar ya. Tentang asesmen tentang gaya belajar. Nanti untuk gaya belajar ada yang tahu? Apa saja ada 3 gaya belajar? Apa? Visual, auditory, kinestetik, betul. Silakan untuk apa? HP kalian bisa dikeluarkan ya. Nanti dibuka di WA group ya. Nanti kalian mengisi. Saya kasih waktu 10 menit cukup atau tidak? Nanti kita menyesuaikan ya. Nah, kita menyesuaikan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, kalian berdiri dulu, kita kalian tetap semangat ya? Oke, kita mulai ya? Tepuk semangat. Tadi kalian sudah mengisi sebuah asesmen tentang gaya belajar. Untuk gaya belajar tadi ada gaya belajar visual, gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar auditory dan gaya belajar kinestetik. Coba Dinda, tadi setelah mengisi asesmen hasilnya apa? Gaya belajarnya apa? Dinda? Visual berapa persen? Yang lain? Yang lain berapa? Auditory 26%, kinestetik 26%, kemudian visual 40%. Jadi bisa disimpulkan untuk Adinda untuk gaya belajarnya berarti visual. Contoh gaya belajar visual apa? Visual itu apa? Gaya belajar yang mengandalkan betul, gaya belajar yang mengandalkan penglihatan, melihat. Gaya belajar yang mengandalkan penglihatan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya, kalau melihat, kita kalau belajar melihat, betul, membaca. Apalagi? Ayo, melihat video, melihat video. Itu contohnya ya. Apalagi? Ada yang tahu?
Misalkan melihat layar tampilan slide PowerPoint atau PPT, itu tipe-tipe gaya belajar yang visual. Kemudian auditory. Coba Sutoro, auditory apa? Sutoro? Apa? Betul sekali, mendengar ya. Auditory yaitu mendengar. Mendengar. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau mendengar dengan gaya belajar dengan mendengarkan. Video bisa? Nah, video kan bisa melihat, bisa mendengar. Video. Nah, video. Terus apa lagi selain video? Mendengarkan musik. Betul, ya, mendengarkan musik atau mendengarkan suara, ya. Mendengarkan suara. Misalkan ada pembelajaran yang berkaitan dengan suara, merekam. Ya. Kalian kalau misalkan pas waktu pembelajaran melihat mendengarkan sebuah video. Kalian kalau tipe-tipe gaya belajar auditory ini ya, gaya belajar auditory ini kalau sekali melihat langsung nanti keinget terus gitu ya. Kemudian untuk yang kinestetik, ya apa sama? Melakukan. Contohnya apa? Menari. Terus apa menari? Menari. Apa tadi? Menari. Kemudian senam. Apa lagi? Oh ya, berarti simulasi langsung ya, menjadi memasak ya. Memasak, menari, senam, kemudian kopi. Apalagi? Atlet, ya betul ya, atlet yang kaitan dengan melakukan. Ini ya, ini gaya belajar, tipe-tipe gaya belajar. Kita harus mengenali potensi. Ada yang tahu potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan, betul ya. Potensi adalah kemampuan. Kemampuan tentang apa? Ada yang tahu? Kemampuan yang terpendam, betul ya. Kemampuan yang terpendam ya. Potensi, kemampuan, bakat, minat, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh siswa atau yang dimiliki oleh semua orang ya. Itu adalah potensi ya. Kemudian bakat, ada yang tahu bakat itu apa? Bakat ada yang tahu bakat itu apa? Bakat kelebihan, betul. Apalagi? Apa? Sintoro? Kemahiran. Oh iya, betul, kemahiran ya. Bakat itu bisa disebut anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Itu yang disebut dengan bakat. Kemudian minat. Minat itu apa? Sesuatu yang kita inginkan. Ya, betul. Apalagi ada yang tahu? Bakat? Oh iya, minat. Ada yang tahu? Minat itu sesuatu apa tadi? Sesuatu yang kita inginkan atau kesukaan atau yang kita sukai. Ya. Kalau misalkan kalian bernyanyi, itu kalian suka bernyanyi, itu
itu bisa disebut dengan minat, tapi bisa juga disebut dengan bakat. Karena apa? Kalau kalian autodidak menyanyi, tiba-tiba suaranya bagus, langsung hafal lirik-lirik, itu bisa disebut dengan bakat ya. Bisa disebut dengan sebuah bakat. Kemudian kalau minat kalian suka bernyanyi tapi harus butuh latihan terus menerus. Bisa kalian dengan menggunakan apa? Maksud saya kalian bisa melalui proses pelatihan melalui les atau latihan terus menerus dengan YouTube, bisa dengan sosial media atau yang lainnya, atau dengan teman itu ya, itu nantinya kalian diolah terus ya, dilatih terus, kalian bisa menjadi penyanyi yang profesional. Itu bisa dari minat kalian, itu seperti itu. Tidak harus kalian suka bernyanyi sudah punya bakat. Saya nggak punya bakat tapi saya ingin menyanyi, misalkan seperti itu ya. Nanti kalian ya harus mengolah diri dengan les. Nah, kita lanjutkan ya. Setiap orang mempunyai potensi, ya. Mempunyai potensi dan juga mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Misalkan kalau kita lihat di gambar di bawah di layar ini, ada apa saja di sini? Ada gajah, kemudian ada ada apa saja? Gajah, monyet, penguin, ikan mana? Akuarium, kemudian anjing laut, kemudian anjing, apa lagi? Burung mana? Nah ini burung, kemudian apa lagi? Orang, ya, manusia ya. Kemudian apa lagi? Ada pohon, ada tulisan, tulisan. Kemudian suasananya di mana ini? Kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya di pantai. Betul, tempatnya di pantai. Coba saya mau tanya kepada kalian, kira-kira di sini yang paling cepat manjat pohon siapa? Kemudian yang kedua? Yang kedua? Burung. Kemudian yang ketiga? Manusia. Manusia. Gajah bisa manjat pohon? Tidak bisa. Ini ya, ini kan menggambarkan ya bahwa semua makhluk hidup itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan kalau monyet lebih cepat menaik pohon, apakah monyet bisa berenang seperti di laut? Tidak bisa ya. Kemudian gajah bisa berenang? Bisa ya? Bisa. Tapi gajah sedemikian kokohnya ya, sedemikian kuatnya, tidak bisa memanjat pohon. Berenang kayaknya kurang ya, bisa tapi kurang. Lebih cepat ikan ya, lebih cepat ikan dan anjing laut. Kira-kira di sini kalau lari yang paling cepat di darat siapa? Gajah. Anjing ya, anjing. Kemudian di sini yang bisa memanjat pohon dan yang bisa berenang siapa? Kira-kira siapa? Manusia. Karena makhluk hidup yang diciptakan sempurna itu adalah manusia. Tentunya di sini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia berenang ya tidak sehebat ikan dan anjing laut. Nah,
juga tidak sehingga dengan monyet atau burung. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu mempunyai kelemahan dan mempunyai potensi diri sendiri. Ya. Tapi semuanya itu bisa diaktualisasi ya, dengan kelemahan dan kelebihannya dapat sukses. Ya. Artinya dapat berkembang ya, berkembang dengan sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya. Seperti kalian contohnya, ya, seperti kalian punya potensi sendiri-sendiri. Ada yang punya kelebihan di bidang nyanyi, tapi juga ada kekurangan di bidang yang lainnya. Itu seperti itu ya, karena setiap orang itu mempunyai potensi, setiap orang itu mempunyai bakat, setiap orang itu mempunyai kecerdasan, ya. Setiap orang juga mempunyai minatnya masing-masing, tergantung potensi pada diri kalian, ya. Dan kalian tidak usah, misalkan teman saya bisa nyanyi, saya kok tidak, ya. Tapi kalian tidak bisa nyanyi, tapi kalian juga mempunyai potensi diri sendiri, gitu ya. Oke, yang selanjutnya kalian silakan membuat kelompok, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian cara menanggulangi atau tipsnya itu apa, dan suatu contoh karir atau pekerjaannya itu apa, gitu ya. Silakan dikerjakan, silakan ditulis di dalam kertas folio ya, di dalam kertas Askuro ya, silakan. Jangan diam doang, kita dari apa ber? Segi, finish. Oh, Sudah semua? Ya, kalau yang masih belum, berarti tinggal diteruskan. Ada yang mau presentasi ke depan yang sudah jadi? Ya, yang mana dulu? Ini aja dulu ya. Udah sakit
Kami dari kelompok Mahasiswa ingin memperkenalkan tentang supaya belajar di keseluruhan untuk mengingat apa yang digunakan diskusi dan menggunakan pandai menyampaikan pendapat secara lisan. Contoh belajar dengan mendengarkan musik menggunakan rekaman suara. Kelemahan sulit belajar dari teks atau gambar tanpa memberi jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan tentang gaya belajar, kelebihan, kelemahan, dan karir visual. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah cara belajar dengan mengandalkan penglihatan. Siswa dengan gaya ini lebih mudah memahami daripada yang didengar. Mereka senang belajar melalui gambar, warna, diagram, video, dan tulisan. Kelebihan: mudah mengingat melalui gambar dan warna, misalnya cepat mengingat peta, grafik, atau poster. Mampu memahami hubungan antar konsep dengan baik. Cocok saat belajar menggunakan gambar atau map. Rapi dan terorganisir. Biasanya suka membuat catatan dengan warna berbeda atau simbol. Cepat memahami yang disajikan dalam bentuk visual, misalnya lewat video pembelajaran atau infografis. Kreativitas dan imajinatif. Sering punya ide menarik saat membuat desain atau proyek visual. Kelemahan: sulit memahami informasi yang hanya dijelaskan secara lisan. Kurang fokus bila tidak ada hal yang bila dilihat. Tips: gunakan warna dan simbol dalam catatan. Buat peta konsep atau diagram untuk setiap pembelajaran. Karir yang cocok yang terkait dengan visual: desainer, grafis atau ilustrator, arsitek, fotografer atau videografer, animator atau editor video, perancang busana atau yang biasa disebut dengan fashion designer, perancangan tata Berencana tata kota. Tata kota. Iya. Berencana tata kota atau interior. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
visual ya. Tentunya ada kelebihan kelemahan dan tips caranya ya agar belajar secara maksimal. Kemudian jenjang karirnya itu contohnya itu apa saja gitu ya. Kemudian tentunya dari gaya belajar yang sudah kita pelajari tadi ya, tentunya kita kaitan dengan bakat minat ya, yang sesuai dengan sesuai dengan peminatan kita. Untuk misalkan ya, saya ulangi lagi nih ya untuk kalian supaya biar paham tentang bakat minat ya. Misalkan saya membuat pernyataan kayak gini. Saya mudah mengingat pada lirik lagu baru meskipun hanya mendengar sekali. Itu bakat atau minat? Bakat ya. Kalian cepat mengingat walaupun belajar baru sekali. Yang kedua ya, saya senang membaca buku cerita pada waktu luang. Itu apa? Saya suka atau senang? Berarti minat. Saya menyukai. Kemudian saya mampu meniru gerakan tari tepat setelah sekali melihat. Ya. Saya mampu meniru gerakan tari setelah satu kali saya melihat. Itu bakat atau minat? Itu ya. Kemudian saya suka mencoba resep masakan baru di rumah. Saya suka. Berarti minat. Saya mampu memperbaiki benda elektronik sederhana tanpa diajari. Saya gemar menonton pertandingan sepak bola. Tentunya ya, untuk apa? Untuk menggali potensi ya, untuk menggali potensi siswa harus didasari dengan yang pertama bakat, kedua minat, ya. Yang ketiga peluang, yang keempat uang. Bakat minat ya, bakat kalian itu apa ini ya? Bakat kalian itu apa? Setelah kalian sudah mengisi asesmen kan sudah tahu bakat dan minatnya, atau setidaknya gaya belajarnya kalian sudah tahu. Kemudian disesuaikan dengan peluang yang ada di lingkungan masyarakat kita, gitu ya. Kalau di masyarakat kita butuh tenaga kesehatan dan bakat minatnya sesuai dengan kalian, kira-kira condongnya kemana ini untuk jenjang karirnya, untuk karirnya ke bidan atau dokter, misalkan itu seperti itu ya. Kemudian uang di sini dimaksudkan kan setiap kalian kalau jenjang karir itu pasti kan tidak jauh ya, perencanaan itu tidak jauh dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang kalian nantinya akan berlangsungnya kehidupan ya, atau berlangsungnya di dalam menjalankan sebuah kehidupan. Kalau tentang karir ya kalian harus melihat nih bakat saya itu atau minat saya itu di bagian mana. Kemudian peluangnya di desa itu apa. Kemudian setelah itu kalian butuh untuk berkelangsungan hidup. Ya. Kira-kira dari pembelajaran ini kalian sudah paham atau belum? Sudah. Mari kita beri applause untuk kita semua. Dengan demikian ya, nanti kita akan bertemu minggu depannya lagi pada hari Sabtu ya, untuk pembelajaran materi yang selanjutnya, yaitu kenali emosi ya, untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas waktunya ya, terima kasih atas waktunya kalian sudah belajar di sini dengan Pak Tri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya, yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya. Amin.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.